Mari belajar kimia sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik, itu adalah sifat koligatif larutan dari non-elektrolit. Sekarang kita akan mempelajari sifat koligatif larutan elektrolit. Seperti yang kalian ketahui, kalau larutan elektrolit itu jumlah partikelnya lebih banyak daripada jumlah partikel pada larutan non-elektrolit. Jadi, karena sifat koligatif larutan itu mempertimbangkan jumlah partikel, maka jumlah partikel dari larutan elektrolit di sini juga harus dipertimbangkan. Untuk mencari jumlah partikel pada larutan elektrolit, menggunakan persamaan Van Hoff, menurunkan dari persamaan kesetimbangan, maka akan didapatkan faktor Van Hoff yang disimbolkan dengan I. I di sini adalah jumlah partikelnya, dihitung 1 plus N. N itu adalah jumlah ion, jadi jumlah ion dan jumlah partikel bisa berbeda ya. N-1 dikali alfa. Alfa adalah derajat ionisasi. Untuk larutan elektrolit kuat, biasanya alfanya dianggap 100% atau sama dengan 1. Nah, dalam persamaan ini, alfa harus dituliskan dalam bentuk desimal. Jika diketahui alfa atau derajat ionisasinya dalam bentuk persen, kalian harus ubah dulu ke dalam bentuk desimalnya. Nah, rumusnya tidak jauh berbeda dengan rumus sifat koligatif larutan non-elektrolit. Rumusnya hanya ditambahi dengan I. Untuk penurunan tekanan uap, untuk kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Jadi rumusnya hanya ditambahkan I atau jumlah partikelnya. Itu rumus sifat koligatif larutan untuk larutan elektrolit ya. Nah, hitung titik didih dan titik beku larutan H2SO4 0,2 M jika diketahui sebanyak 90% H2SO4 terurai dalam larutan. Oke, yang diketahui. Molalitasnya atau M kecil itu adalah 0,2. Lalu 90% adalah alfanya. Alfanya 90% atau 0,9. Lalu yang ditanyakan itu adalah titik didih. Titik didih dari larutan berarti TB yang ditanyakan. Dan titik beku larutan berarti TF. Untuk mencari TB dan TF, kita akan menggunakan rumus delta TB dan delta TF. Nah, karena di sini H2SO4 itu adalah larutan elektrolit, berarti kita akan menggunakan rumus yang melibatkan I. Jadi langkah pertamanya kita cari I dulu. 1 plus N min 1 kali alfa. Oke. Nah, N-nya dicari melalui reaksi ionisasi 2H plus SO4 2- berarti N-nya adalah 3. Oke, berarti I-nya 1 plus 3 min 1 kali 0,9 didapatkan 2,8. Lalu untuk menjawab TB dan TF, kita cari delta TB dulu. Delta TB rumusnya M kali KB kali M-nya 0,2, KB-nya
0,52, I-nya 2,8. Setelah dihitung akan dapat 0,29. Lalu TB, rumusnya adalah TB0 ditambah delta TB. TB0 itu adalah titik didih pelarut. Pelarut yang kita gunakan adalah air, berarti TB0-nya adalah 100 derajat Celcius. Jadi TB-nya 100 ditambah 0,29. 129, derajat Celcius. Lalu delta TF, rumusnya M KF kali I. 0,2 kali 1,86 kali 2,8 akan didapatkan angka 1,04. Jadi TF itu rumusnya TF0 min delta TF. TF0 adalah titik beku pelarut, pelarutnya adalah air berarti 0 derajat Celcius. Jadi di sini 0 min 1,04. Jadi TF-nya atau titik beku larutannya adalah minus 1,04 derajat Celcius.